Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih menjaga kita, masih memelihara kita, masih menuntun kita dengan hidayahnya, dengan nikmat iman dan Islam yang ditancapkan ke dalam sanubari kita, sehingga kita bisa memilah-milah, bisa memilih mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Semua ini karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita yang hadir di masjid ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa hari terakhir ini kita menyaksikan sebuah drama kehidupan yang nyata yang menunjukkan bahwa karakter masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah. Bukan hanya masyarakatnya, kalangan pihak-pihak yang berwenang juga itu menunjukkan karakternya rendah. Kasus yang menimpa salah seorang kepala sekolah di sekolah tertentu ketika melaksanakan tugas sebagai pendidik dan berusaha mengarahkan murid-murid sampai akhirnya melakukan sebuah tindakan terakhir terpaksa
Tapi kemudian orang tua yang karena jabatannya, karena kekayaannya, kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan ironinya lagi, seorang pejabat di tingkat provinsi kemudian langsung bereaksi meminta agar instansi terkait untuk menonaktifkan kepala sekolah yang bersangkutan. Meskipun akhirnya karena hujatan, desakan dari netizen, akhirnya laporan dicabut dan akhirnya meminta maaf. Oke, kasus selesai. Tapi apakah sisa-sisa sakit hatinya akan terhapus? Tidak. Luka tergores mudah sembuh, tapi luka hati itu susah untuk diobati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari kejadian ini kita harus kembali introspeksi bagi diri kita juga, bahwa pendidikan karakter itu wajib dimiliki oleh kita dan wajib diteruskan kepada anak-anak kita. Maka sebuah negara yang maju itu diawali dari individu setiap warga. Begitu yang dikatakan oleh Syekh Ustadz Muhammad Thalib. Kesejahteraan sebuah bangsa itu diawali dari individu-individu masyarakat yang memiliki karakter. Dan ini sudah dicontohkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat hidup, maka negara Madinah yang tadinya rusak, yang tadinya tidak dikenal, menjadi negara bagaikan mercusuar. Karena apa? Warganya memiliki karakter sehebat para sahabat. Jadi mustahil sebuah negara akan maju jika individu masyarakatnya tidak memiliki karakter-karakter sesuai tuntunan agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada kisah yang menarik yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menanamkan karakter-karakter. Di dalam surat Luqman, surat urutan ke-31 mulai dari ayat 12, Allah mengkisahkan untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman Al-Hakim. Berupa apa? Berupa keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Profesor Dr. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan
bahwa dari ayat ini kita membutuhkan seorang guru atau dalam rumah tangga seorang kepala rumah tangga yang memiliki keimanan, yang memiliki karakter, sehingga apa? Dari kepala rumah tangga yang memiliki karakter itu kemudian mendidik anak-anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim mendidik anak-anaknya. Maka sejatinya sekolah yang pertama itu bukan PAUD, bukan TK, bukan SD, apalagi perguruan tinggi. Madrasah yang pertama, sekolah yang pertama itu adanya di dalam rumah tangga. Makanya kenapa Rasulullah memerintahkan ketika akan memilih menantu, pilih yang memiliki karakter agama yang kuat. Karena kelak dari menantu itu akan mendidik cucu-cucunya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Buya Hamka menjelaskan bahwa pendidikan akhlak itu tidak hanya sebatas pengajaran nilai-nilai moral saja, tetapi juga bagaimana mengarahkan manusia kepada pemenuhan aspek-aspek akidah yang benar. Ini prinsip dasar, modal utama bagaimana menanamkan akidah yang benar. Ibarat pohon, ini adalah akarnya yang akan menopang dahan di atas bumi, yang dari dahan itu keluar ranting-ranting, dan dari ranting itu keluar buah-buah yang manis, lezat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya beliau, Buya Hamka, menegaskan perlunya akidah dan rasa syukur sebagaimana yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah engkau, wahai anak-anakku, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Artinya mantap akidahnya. Setelah memiliki akidah yang kuat, kemudian bagaimana Luqman Al-Hakim menjelaskan kebaikan termulia, perbuatan yang paling mulia yang harus dilakukan oleh seseorang, yaitu berbakti kepada orang tuanya. Wa wasainal insana biwalidayhi. Luqman Al-Hakim memberikan wasiat, nasihat kepada anak-anaknya untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ini pondasi yang kedua. Kalaulah anak itu, murid itu berbakti kepada orang tuanya, pastilah tidak akan merokok di dalam sekolah. Karena dia juga sudah tahu ada larangannya, ada peraturannya.
Bahkan di kota Cirebon pun ada perdanya. Ini pendidikan yang kedua setelah akidah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana bersikap kepada orang tua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, dengan modal akidah yang kuat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa berbuat baik, berbakti kepada ayah ibunya, maka karakter berikutnya yang harus ditanamkan adalah menjaga perbuatan dan menjaga lisan. Buya Hamka menekankan pentingnya menjaga perbuatan dan menjaga lisan. Agar apa? Tidak sombong. Jangan karena memiliki jumlah harta yang banyak, jangan karena memiliki jabatan yang tinggi, kemudian berbuat sombong. Kan mestinya sebagai orang tua itu bisa konfirmasi kepada kepala sekolah, bisa mendatangi sekolah untuk minta penjelasan bagaimana kronologis kejadiannya, sampai akhirnya anaknya itu ditampar. Tidak mesti langsung lapor ke pihak yang berwenang, mestinya konfirmasi dulu. Sehingga tidak malu. Tidak sombong karena memiliki ilmu, sebagaimana yang dicontohkan dalam figur anak buah dari kepala sekolah yang memanfaatkan situasi dengan menghasut, menjelek-jelekan pimpinannya. Itu menunjukkan bukti bahwa karakter masyarakat itu masih rendah. Mestinya bagaimana kita membela atau mencoba meluruskan, bukan memancing di air keruh, bukan menggunting dalam lipatan. Inilah hadirin kaum muslimin rahimahullah, agar menjaga perbuatan sehingga tidak sombong dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Berkata yang lemah lembut. Kita harus belajar dari air. Air itu dengan kelembutannya mampu melubangi batu, mampu menembus gunung. Hanya dengan kelembutan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang berikutnya, Buya Hamka menganjurkan agar kita rendah hati, agar kita bersikap sederhana. Sebagaimana yang Allah firmankan, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Hendaklah kita bersikap lemah lembut terhadap sesama manusia. Ketika terjadi
kasus, maka bagaimana sebaiknya kita dialog, bagaimana kita mencari jalan penyelesaian, bukan langsung lapor-melaporkan yang akhirnya membuat dirinya malu. Kemudian kita juga harus bersikap sederhana, rendah hati, tidak berlebih-lebihan. Sikap ini mencerminkan pribadi yang terikat dengan materi dan selalu berpegang teguh dengan nilai-nilai moral berdasarkan agama. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Hendaklah sederhanakan ketika berjalan, ketika mengendarai kendaraan, dan jaga lisan agar tidak menyesal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Buya Hamka mencantumkan dalam tafsir Al-Ajar sebuah kisah ketika ada seorang pembantu diperintahkan untuk menyembelih kambing dan kemudian dimasak daging yang paling enak, daging yang paling utama. Kemudian pembantu ini memotong daging bagian lidah dan bagian hati, dimasak dan diserahkan kepada majikannya. Esoknya majikan ini memerintahkan kepada pembantunya untuk menyembelih kambing lagi dan memotong, memasak daging yang bisa membuat sakit, yang bisa membuat terjerumus. Maka si pembantu ini memotong lidah dan hati, dimasak dan diserahkan kepada majikannya. Kemudian majikannya bertanya, kemarin saya minta dimasak daging yang paling utama, ternyata kamu masak lidah dan hati. Sekarang saya menyuruh kamu memasak daging yang bisa membuat orang sengsara, orang menderita. Tapi kenapa kamu masak lagi bagian lidah dan hati? Kata si pembantu, karena dua daging inilah yang jika bisa menjaga lidah dan hati, maka orang tersebut akan menjadi mulia. Dan jika seseorang itu tidak bisa menjaga lidah dan hatinya, maka orang itu bisa terjerumus ke lembah kehinaan, bisa menjadi orang munafik yang Allah tempatkan di dasarnya neraka. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Maka untuk mengukur sebuah negara ini maju atau sejahtera, bukan hanya semata-mata dilihat dari materinya, APBN-nya yang banyak, banyak gedung-gedung tinggi, banyak mall di mana-mana, banyak hotel. Bukan semata-mata itu. Kata Buya Hamka, kesejahteraan negara
hanya akan bisa terwujud jika individu masyarakatnya memiliki karakter yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha akbar.